Alhamdulillah, pagi hari ini telah hadir bersama kita Ibu Insinyur Anti Yosefa. Beliau adalah Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Provinsi Jambi. Insya Allah, Ibu Anti hari ini akan menyampaikan sehubungan dengan membangun ketahanan keluarga di tengah wabah COVID-19. Ya, bagaimana Ibu Anti? Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana tanggapan beliau atau uraian beliau sehubungan dengan ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita menyempatkan waktu untuk mengkaji sedikit ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk seluruh sahabat yang ada di Provinsi Jambi ini khususnya. Amin. Amin ya Rabbi, amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir hayat kita, dan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga Allah nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, hari ini tema kita ini sangat menarik sekali, gitu ya, membangun ketahanan keluarga di tengah COVID-19. Nah, ini luar biasa. Salah satu hikmah dari COVID-19 itu adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menata keluarga kita yang selama ini masing-masing anggota keluarga itu biasanya memiliki berbagai macam aktivitas masing-masing, sehingga kadang untuk berkumpul bersama saja itu sangat sulit, gitu ya. Yang bapaknya bekerja di mana, ibunya bekerja, kemudian anaknya ada sekolah, ada yang kuliah, gitu. Kadang akhirnya untuk bisa bersama-sama makan bersama, sholat berjamaah bersama itu sangat langka sekali. Alhamdulillah, mungkin inilah kesempatannya Allah memberikan kesempatan kepada kita ya untuk membangun kembali rumah tangga kita, membangun kembali keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, sehingga betul-betul rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kita berharap ya di tengah program ya, misalnya pemerintah menganjurkan kita semuanya harus stay at home, harus berdiam di rumah, itu mudah-mudahan betul-betul bisa menjadikan rumahku surgaku, bukan malah sebaliknya, gitu ya. Ketika sudah ngumpul di rumah, banyak kadang-kadang sebagian orang justru akhirnya sebaliknya, merasa bosan, jenuh, dan akhirnya justru keluarga yang terbangun tuh justru tidak semakin membaik, gitu. Kadang malah akhirnya semakin buruk. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya membangun ketahanan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Namun sebelumnya, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit menceritakan bahwa keluarga itu merupakan tangga untuk kita semuanya membangun sebuah peradaban. Jadi kita semua tahu ya, dalam membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Jadi itu ada tangganya ya, diri kita dulu, kemudian kita membangun keluarga kita, kemudian kita membangun masyarakat kita, kemudian kita membangun bangsa kita dan membangun negara kita. Jadi oleh karena itu, kalau kita tidak mampu membangun keluarga kita yang kokoh, maka kita juga tidak akan pernah mungkin membangun sebuah bangsa yang kokoh. Oleh karena itu luar biasa sekali ya. Jadi jangan kita menganggap remeh ya. Maksudnya itu membangun keluarga itu ternyata itu sebenarnya ketika kita membangun sebuah keluarga yang kokoh, berarti kita sebenarnya sudah berkontribusi dalam membangun sebuah peradaban yang kokoh. Ya, jadi masih luar biasa. Itu pertama yang harus kita samakan ya, pemahaman kita gitu ya, bahwa jangan kita menganggap keluarga tuh ya biasa aja gitu ya, ada
maksudnya tuh keluarga kita sendiri aja kan. Ada orang misalnya berpikir keluarga gua juga, yang kalau susah nggak ada hubungan dengan kamu. Maksudnya ada orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ketika keluarga kita tidak kokoh, berarti kita sebenarnya juga tidak berkontribusi dalam bangun sebuah bangsa yang kokoh gitu. Karena keluarga itu gabungan dari keluarga akan membangun sebuah masyarakat, dan masyarakat akan membangun bangsa dan negara. Sehingga tangga itu suatu hal yang pasti harus kita jalani. Oleh karena itu, tanpa ada tangga keluarga ini kita tidak akan bisa membangun sebuah bangsa yang kokoh. Mungkin itu ya para sahabat. Pertama harus kita sama-sama pahami dulu. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin menceritakan hal-hal yang kecil yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat kita, sehingga itu justru yang membangun yang akhirnya tidak terbangun keluarga yang kokoh. Itu sering menimbulkan persoalan-persoalan di dalam keluarga. Nah itu karena kita kan tidak ada kuliah pranikah dulu ya gitu. Sebelum menikah orang nggak ada sekolah dulu, jadi emang kadang banyak hal yang kadang kita tidak paham gitu. Setelah kita dewasa ini kadang sudah punya anak besar baru kita tahu gitu. Jadi ini mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, dan nanti juga untuk anak-anak kita ketika nanti mereka membangun sebuah keluarga, mereka bisa membangun keluarga yang jauh lebih kokoh dari kita saat ini gitu. Hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama kita ingin belajar dulu ya dari keluarga Rasulullah. Ya ini sangat ini ya. Contoh ya. Maksudnya ini pijakan kita bahwa sebenarnya Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana sebenarnya membangun keluarga yang kokoh kita. Jadi sebenarnya kita orang Muslim itu tidak perlu bingung gitu. Sebenarnya bangun keluarga itu seperti apa sih, rumahku, surga aku itu seperti apa. Jadi sebenarnya kita sudah dibantu oleh Rasulullah, sudah dicontohkan. Yaitu Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah bersama Ibunda Khadijah. Ya, sampai ada sebuah buku Love of Story Khadijah of Muhammad gitu ya, bagaimana kisah percintaan Rasulullah bersama Khadijah membangun sebuah keluarga yang kokoh ya. Apa kunci yang bisa kita ambil ya dari pelajaran dari Rasulullah bersama Khadijah? Yang pertama itu adalah kejujuran. Nah, itu kalau dalam buku itu diceritakan itu ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah ada perbedaan antara perkataan dengan hatinya, gitu. Sehingga Rasulullah tidak pernah berbohong kepada Khadijah dalam hal apapun. Nah, mungkin ini kunci pertama. Kadang juga keterbukaannya. Nah, gitu kan, keterbukaan. Karena dalam kondisi saat ini banyak sekali ya yang terjadi, apalagi dengan adanya gadget ini ya, gitu. Banyak kadang-kadang terjadi dusta di antara kita, gitu. Jadi ini kadang justru sangat merusak sekali ya, keluarga yang kita bangun, gitu. Jadi itu luar biasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu sangat menghormati perempuan dan wabil khusus istrinya. Jadi Rasulullah itu sangat menghormati sekali Khadijah sebagai istrinya. Jadi Rasulullah tidak pernah minta dilayani khusus, misalnya pakai baju harus diambilin dulu sama suaminya gitu kan, istrinya ya, makan harus ini kan. Jadi Rasulullah itu terbiasa tidak harus selalu dilayani. Kalau memang istrinya lagi mengerjakan sesuatu hal, Rasulullah terbiasa mengerjakannya sendiri gitu. Dan jadi luar biasa ya kalau kita lihat di sini adanya saling kerjasama, saling mengasihi, itu saling memahami, saling mengerti gitu ya. Sehingga Rasulullah juga biasa ketika Ibunda Khadijah lagi memasak, Rasulullah juga mengasuh anaknya gitu ya. Kemudian juga Rasulullah kadang biasa menyapu, kemudian membantu memasak, dan juga bahkan menjahit bajunya ketika sobek gitu dan seterusnya. Jadi itu suatu hal yang biasa. Dan ini juga perlu ya untuk kaum bapak-bapak nih, kadang di masyarakat kita kadang itu masih tabu ya kalau laki-laki itu harus mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan gitu. Karena rumah itu adalah
milik kita bersama. Jadi kewajiban kita bersama untuk menciptakannya menjadi sebuah tempat yang menyenangkan dan membahagiakan gitu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa, sangat menghormati Khadijah gitu kan sebagai istrinya gitu. Kemudian ada satu hal ya, Rasulullah itu tidak pernah menolak permintaan Khadijah. Jadi luar biasa. Jadi apapun yang diminta oleh Khadijah itu Rasulullah memenuhinya. Gitu. Jadi mungkin begitu Rasulullah itu ingin membahagiakan Khadijah. Dan begitu juga Khadijah sebagai istri yang solehah senantiasa juga tidak memiliki tuntutan yang banyak kepada Rasulullah, sehingga memang Rasulullah juga sangat merasa bahagia bersama Khadijah. Ini luar biasa. Jadi perlu kita mempelajarinya bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita sebuah surgaku, rumahku surgaku, baiti jannati. Ya, mungkin itu. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang kecil yang biasanya itu sering menimbulkan pertengkaran atau suasana ketidaknyamanan di dalam rumah atau dalam keluarga akibat ketidaktahuan kita gitu ya. Contoh hal-hal yang kecil ya, misalnya laki-laki dan perempuan memang diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Misalnya laki-laki itu memiliki akal atau pemikirannya 90%, perasaannya tuh 10% gitu ya. Dan sebaliknya perempuan gitu memiliki perasaan 90%, kemudian pemikiran 10%. Jadi memang kalau kita antara suami dan istri tidak saling memahami, ini sering sekali menimbulkan pertengkaran kecil yang itu membuat ketidaknyamanan. Akhirnya itu baiti jannati itu tidak terwujud gitu. Ya, jadi memang saya sangat konsen sekali ya dengan membangun ketahanan keluarga ya. Sampai itu semua spanduk Ramadan saya itu semua ya, pamflet yang saya buat itu semuanya itu saya menceritakan itu gitu ya. Ini saatnya Ramadan, ini adalah saatnya untuk kita maksudnya Ramadan di tengah COVID-19 itu saatnya kita membangun ketahanan keluarga kita, surgaku, rumahku surgaku, baiti jannati. Jadi semua itu spanduk dalam pamflet saya itu semuanya itu temanya yang saya sampaikan gitu. Jadi ini betul-betul ya sebuah kesempatan yang luar biasa sekali sebenarnya untuk kita, karena ini nggak pernah terbayangkan oleh kita ya ada wabah COVID-19 yang memang mengharuskan kita semua di rumah gitu, sehingga kita jangan menganggap ini betul-betul sebuah wabah dan kita tidak bisa berdaya apa-apa dan itu menyedihkan. Justru kita sebagai orang yang beriman tuh justru berhusnuzan ya sama Allah gitu. Mungkin ada hal-hal pelajaran apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ada salah satunya adalah ini ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membangun keluarga yang kokoh. Mungkin itu ya sekilas dulu ya, mungkin Bu Lisa. Baik, subhanallah ya. Berarti dengan adanya musibah ini itu mungkin cara Allah agar bisa memberikan kasih sayangnya kepada hambanya melalui keluarga yang tadinya begitu sibuk pada saat kegiatan-kegiatannya, suami, istri, kesibukannya mungkin di kantor atau mungkin aktivitas lain, anak-anak juga, sehingga dengan adanya kegiatan di rumah saja ya saat ini itu bisa kembali membangun. Betul. Ya, membangunnya. Kemudian Ibu Anti, bagaimana menurut Ibu sehubungan dengan tips atau kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan bersama dengan keluarga di rumah saja, karena ini sudah sampai hampir sebulan ya kita di rumah saja karena ada wabah COVID. Tentunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang membangun ketahanan agar suasananya itu bisa hidup. Betul. Tidak membosankan. Bagaimana Ibu? Ya, betul ya. Jadi ketika kita di rumah saja setiap hari ya, pagi siang dan malam, saya setiap hari dalam sudah waktu yang lama itu, kalau tidak kita siasati bersama, itu betul-betul menjadi sesuatu yang menjenuhkan, sesuatu yang membosankan. Jadi sehingga akhirnya
semua anggota keluarga itu nggak merasa nyaman gitu. Jadi ini sangat merugikan sekali ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan ya, tips-tips apalagi di bulan Ramadan ini itu memang bulan yang diskon amal. Jadi sebenarnya memang motivasi yang luar biasa juga untuk kita ya di rumah di bulan Ramadan ini. Jadi memang sebuah kesempatan emas sekali untuk kita untuk membangun ketahanan keluarga. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menciptakan rumah yang sehat tentu ya. Maksudnya suasana rumah yang sehat, rumah yang bersih gitu ya. Rumah yang memang membuat nyaman seluruh anggota keluarga. Jadi ini memang harus kita lakukan. Misalnya mungkin selama ini kita tidak sempat ya, mungkin membongkar-bongkar rumah gitu ya. Artinya misalnya peralatannya, posisi lemari dan posisi apa yang di rumah itu mungkin apa ya, di situ saja karena nggak sempat gitu ya. Padahal itu perlu ya kita lakukan perubahan-perubahan supaya ada suasana baru, dan itu juga mempengaruhi kebahagiaan dan kenyamanan. Jadi yang pertama tadi adalah menciptakan rumah yang bersih dan nyaman gitu, dan ditambah dengan merubah posisi-posisi yang ada dalam rumah sehingga menjadikan rumah itu ada suasana baru, jadi tidak membosankan gitu ya. Yaitu bisa menjadikan pekerjaan bersama di rumah gitu. Jadi antara ayah, ibu dan anak-anak itu bisa bersama-sama bergotong royong, itu juga pertama. Yang kedua, yang paling penting itu adalah membangun kebersamaan yang menyenangkan. Nah, di antaranya itu adalah sholat berjamaah di rumah. Ya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Ini juga kesempatan ya, selama ini mungkin jarang ya ayah tuh menjadi imam di rumah gitu. Karena mungkin semua sholatnya di mana gitu kan. Nah ini semua memang kesempatan sholat tarawih itu di rumah gitu. Jadi mau tak mau memang ini sebuah tantangan juga bagi ayah ya gitu. Dan kita ada ya membaca di medsos ya, membaca di medsos tuh ada hal-hal yang menarik, yang unik ya ketika ayah menjadi imam. Jadi itu merupakan dinamika yang sangat menyenangkan sebenarnya gitu ya. Ada yang ayah selama ini mungkin yang memiliki hafalannya surat-surat pendek aja gitu ya. Ketika dia mau jadi imam, terus salat tarawih kan harus dijaharkan, harus baca yang keras, dan dia tentu akan mikir kalau bacaannya surat itu lagi, terus anaknya juga kok ayah suratnya itu terus misalnya seperti itu. Jadi emang akhirnya banyak bapak-bapaknya sekarang dia justru belajar untuk menambah hafalannya gitu ya, untuk nanti dia bisa jadi imam gitu. Itu juga suatu hal yang luar biasa. Kemudian juga ada sebagian keluarga yang memiliki anak yang udah besar. Dia juga kesempatan anak-anak udah bisa menjadi imam di keluarganya gitu kan. Jadi anak-anak juga terpacu gitu. Kayak saya di rumah tuh anaknya nomor 2, punya anak cowok satu-satunya laki-laki, anak kedua ya. Sebenarnya kan dulu SMP tuh kan boarding ya, misalnya pesantren itu banyak hafalannya. Tapi mungkin sampai nggak diulang ya. Ketika sekarang harus menjadi imam, jadi mau tak mau dia harus merujaah ya, dia mengulang-ulang hafalannya. Jadi ya, itu juga merupakan dinamika. Jadi jadi semangat juga dia harus untuk menjadi imam gitu ya di dalam keluarganya. Itu juga membangun rasa cinta dan kebersamaan di rumah gitu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan berbuka bersama dengan keluarga, kemudian sahur bersama gitu ya. Itu sepertinya tuh hal yang kecil ya, maksudnya tuh kok biasa aja gitu, tapi sebenarnya itu dampaknya untuk kita berkeluarga tuh luar biasa gitu. Kalau di bulan puasa yang dulu ya, yang tanpa COVID mungkin kalau berbuka bersama tuh mungkin biasa ya, kemudian juga kadang mungkin sahur bersama. Tapi ketika kita misalnya tarawih bersama di rumah, itu betul suatu hal yang baru sekali suasana baru di tahun ini ya Bu ya. Ya ini luar biasa. Jadi ada ya kemarin kita lihat ya video ya, seorang bapak-bapak dia imam imam keluarganya tarawih di rumahnya, pas dia baca surah Al-Fatihah aja lupa gitu ya, sampai gitu kan. Jadi apa ya. Jadi itu contohnya gitu. Mungkin selama ini
bukan dia tidak hafal Al-Fatihah, tapi ketika dia jadi imam dia kan jadi gurunya mungkin hilang gitu Al-Fatihah. Bisa juga seperti tapi itu merupakan dinamika yang luar biasa. Maksudnya itu bagus, artinya seorang bapak dia memang harus jadi imam, jadi dia harus belajar dan terus belajar gitu. Dan itu satu hal yang luar biasa ya yang kita alami ketika COVID ini. Kemudian juga bisa dilakukan membuat program Ramadan bersama. Itu dampaknya luar biasa ya gitu. Kita memang ada pembagian tugas gitu, sehingga di rumah tuh betul-betul semuanya merasa kebersamaan tuh betul-betul terbangun gitu. Jadi kalau bisa di rumah tuh nggak beli ya, cuma beli gitu ya. Jadi akhirnya kurang terasa. Jadi kalau yang punyanya anaknya ada yang sudah besar tuh bisa dibagi piket gitu. Nah, jadi kalau di rumah saya dibagi piket hari ini yang menyiapkan berbuka tuh ini anak pertama, kemudian besok anak kedua. Jadi mereka tuh belajar ya, mereka mikirin, ya besok nih apa nih, yang kita mau makan apa, berbukanya apa, minumnya apa. Jadi semuanya akhirnya belajar membangun memiliki tanggung jawab gitu ya. Jadi luar biasa ya pelajaran-pelajarannya. Sebenarnya itu tidak belum tentu bisa dapatkan di hari-hari yang biasa. Jadi life skill buat anak-anak ya. Satu lagi yang kami rasakan tuh ada ini. Jadi kita mungkin yang diharuskan ya, itu ada berkumpul bersama di dalam keluarga dalam sebuah taklim gitu ya. Itu emang harus kalau bisa di Ramadannya itu penting gitu ya diadakan karena emang sangat berbeda sekali ya ketika kita berkumpul bersama, makan bersama, kemudian ngobrol bersama itu akan berbeda ketika kita melakukan ngaji bersama, itu beda gitu, suasananya beda. Jadi kalau misalnya kami di rumah misalnya habis sholat tarawih kita langsung duduk di situ langsung melingkar nanti anak tuh jadi MC gitu ya yang buka kegiatan, ada yang tasmi, nanti ada mereka kultum gantian. Nah, ibunya dan ini juga sama ya dapat giliran yang sama. Setelah itu langsung melaporkan masing-masing kegiatannya hari ini apa. Udah ada sholat duhanya nggak, ada tahajud, ada tilawahnya sudah berapa juz, masing-masing itu melaporkan setiap hari. Kemudian oh ya berarti yang ini naik ya, meningkat dari minggu lalu, yang ini berarti ada menurun dari hari kemarin gitu. Jadi kita akhirnya juga terpacu ya gitu. Nanti mau ngasih tahu masa itu lagi nggak ada yang nambah gitu, mungkin ada termotivasi. Kemudian ada kultumnya gitu. Setelah kultum bukannya menyampaikan, habis kita diskusi apa yang dikultumkan, masing-masing menyampaikan hikmahnya apa, jadi luar biasa ya. Ternyata tanpa kita sadari kita juga menyampaikan banyak hal ke anak-anak gitu ya, dan kita saling belajar bareng, itu luar biasa dampaknya. Jadi ini mungkin salah satu hikmah dari Ramadan di tengah COVID-19. Masya Allah. Bu Anti, selama kegiatan Ramadan ini kan tentunya ada kendala-kendala juga yang dialami keluarga ya, seperti anak-anak yang masih usia, misalnya anak-anak SD ya, usia 8 tahun seperti itu. Tentunya mereka itu terkadang anak-anak itu lebih cepat bosannya kalau dia itu tidak punya kegiatan berikutnya ya. Nanti akhirnya kadang beralih lagi ke gadget dia, HP. Nah itu bagaimana tuh? Apakah memang kita perbolehkan atau bagaimana kalau dalam kegiatan kebersamaan keluarga di bulan Ramadan ini nanti? Ya betul ya. Jadi mungkin masing-masing anak tuh di usianya tuh berbeda-beda ininya ya. Mungkin juga kan pemahamannya berbeda, kemudian sikap perilaku di umur tertentu itu mungkin biasanya berbeda ya gitu. Di umur yang anak-anak SD, kemudian pra-remaja, remaja dan seterusnya itu tentu akan berbeda. Tapi sebenarnya yang paling penting itu kalau menurut saya itu gini, bagaimana seluruh anak-anak mereka memang diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, dan kita di sana tuh jadinya tidak ada yang diperintah-perintah gitu ya mungkin. Jadi mungkin anak merasa mungkin lebih nyaman gitu. Misalnya gini, kau tidak ada kita nih, kau tidak boleh HP, kau boleh ini, kau boleh ini. Nah, mungkin kalau seperti itu akhirnya anak-anak tuh tidak nyaman di rumah gitu kan.
dimarahin terus, diinikan terus gitu kan. Tapi ketika kita misalnya tadi itulah kesempatan kita bertemu tadi ya, maksudnya berkumpul sebentar habis taraweh, kumpul sebentar gitu ya, itu nyampaikan gitu. Kita bangun komitmen bersama, misalnya supaya nggak bosan nih kita besok apa kegiatannya. Jadi anak tuh juga akhirnya kalau dia menyampaikan ide dari dia itu biasanya kan pasti akan dia juga akan senang hati ya menjalankannya. Nah jadi mungkin itu ya dibangun dari kita untuk kita, jadi mereka tuh dimintain pendapatnya, jadi mereka tuh merasa sangat dihargai gitu ya, sangat dihormati. Jadi mereka biasanya juga lebih cenderung lebih senang ya, maksudnya kalau toh mungkin mereka di jam segini tidak ada HP, sampai jam segini tuh mereka juga menjalankannya tuh dengan senang hati gitu ya, bukan pokoknya baru udah ber-HP lagi sampai besok lagi baru ber-HP. Jadi walaupun mereka mungkin jalankan tapi hati mendongkol ya kan, kesel. Nah, sehingga akhirnya rumahku surgaga itu tidak tercipta gitu. Jadi mungkin itu peran kita ya bersama tuh memberikan kesempatan, walaupun anak yang umur 8 tahun ya itu juga udah kita bisa menjelaskan dulu, prolog dulu, ternyata ini ya gadget itu memang bagus gitu kan, ada bermanfaatnya, tapi itu sering buat kita lupa waktu kan gitu, dan akhirnya banyak hal-hal kewajiban kita terabaikan. Ini gimana nih bagusnya nih kita siasati bersama. Bisa tidak kita batasi HP. Jadi kita tuh memang sifatnya itu memang dimusyawarahkan. Dan ini mungkin sebuah pelajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Rasulullah itu dalam berkeluarga itu tidak pernah mengambil sikap sendiri gitu, keputusan sendiri gitu, selalu mengajak bermusyawarah. Nah, jadi gimana nih Hadijah, Ibu Hadijah seperti ini bagusnya gimana, bagus seperti apa. Jadi mungkin itu yang harus kita satu hal yang penting ya di dalam keluarga yang harus kita tumbuhkan gitu. Apa-apa itu kita bicarakan bersama, dimusyawarahkan. Nah, gimana menurutnya nih supaya nih gadget kita tahu nih, kita juga nggak mungkin ya tidak megang, maksudnya tidak pegang HP sama sekali ya, kita akhirnya nggak punya kontak sementara kita hanya diam di rumah gitu kan, itu pasti akan membosankan. Tapi bagaimana kita mengaturnya, kita sepakati anak-anak gitu. Nah mungkin minta pendapatnya gimana, terus mereka maunya gimana gitu. Jadi misalnya ada anak-anak pokoknya udah kami HP misalnya tiada HP dari maghrib sampai mungkin misalnya sampai jam Isya, misalnya sampai habis taraweh, habis itu boleh mungkin sampai jam berapa ya. Mungkin kalau kita sepakat apa enggak, sepakat enggak ya. Jadi kalau itu mereka tuh biasanya menjalankan itu dengan senang hati gitu ya. Jadi enggak dengan perintah-perintah, besok kita tidak boleh HP lagi, pokoknya HP hanya bisa jam segini sampai segini, habis tuh ini tidak mau tahu gitu. Tapi biasanya kalau tahu anak menjalankan tuh pasti dengan hati yang sakit, dan akhirnya bukan dengan gembira ya. Nah bukan dengan gembira tuh enggak, itu akhirnya enggak senang hati, jadi dia sakit hati sama kadang ke orang tuanya pun akhirnya sakit hati, jadi malah akhirnya berdosa ya. Jadi mungkin itu penting ya jadi perhatian kita. Iya, baik Bu Anti, mungkin menjelang kita habis waktunya. Sedikit mungkin bagaimana dengan suami istri biar tetap komitmen dalam kegiatan bersama di keluarga. Ya, komitmen suami istri itu saling harus saling untuk memperhatikan, saling memahami, saling menghormati, kemudian saling mendorong, menguatkan, saling sinergi dan saling memahami sih yang paling penting gitu. Misalnya gini, ketika suami, kalau laki-laki misalnya lagi pusing itu, lagi dia nggak pengen ada banyak cakap gitu ya dari istrinya. Kalau istri kalau istri kan biasanya sebaliknya gitu ya. Kalau istri itu biasanya kalau lagi banyak problem itu, lagi pusing tuh pasti dia ngoceh terus gitu ya. Dia emang udah khas dari sana. Tapi kalau suami nggak memahami itu bisa jadinya berantem kan gitu. Padahal itu hal-hal yang kecil yang harus kita pahami. Nah, laki-laki biasanya pada umumnya ya, mungkin nggak sih pada umumnya, kalau secara teori laki-laki kalau dia punya problem, dia biasanya ingin diam dan mungkin berpikir ya, karena laki-laki banyaknya kan 90% itu berpikir gitu ya. Nah
Sementara kalau istri tidak tahu, itu dia malah nanya terus, oh jadi gimana tuh, jadi akhirnya tambah stres suaminya. Kita bukannya malah yang tadinya istri ini niatnya untuk membantu, malah akhirnya membuat suami jadi semakin stres dan akhirnya bisa berantem. Itu hal yang kecil yang bisa membuat pertengkaran di rumah. Jadi mungkin yang itu sekali diperhatikan. Istri harus betul-betul tahu apa yang diinginkan, yang disenangi oleh suaminya, dan apa yang tidak disenangi oleh suaminya gitu. Dan begitu juga sebaliknya, harusnya suami juga harus tahu istri itu senangnya apa, yang tidak senang itu apa, sehingga memang masing-masing tidak melakukan yang tidak disenangi oleh pasangannya dan melakukan yang apa yang disenangi oleh pasangannya. Mungkin itu hal yang penting yang harus terus kita bangun komitmennya gitu. Masya Allah, subhanallah, ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pada masa di rumah aja, ya. Subhanallah, begitu terasanya Allah memberikan kesempatan ke kita dan keluarga begitu banyak, sehingga apa-apa yang selama ini mungkin waktu kemudian diskusi dengan keluarga, diskusi dengan anak-anak yang tidak kita lakukan seintens pada saat ini, itu bisa kita lakukan, sehingga ketahanan keluarga yang kita inginkan sebagaimana Rasulullah contohkan itu semoga bisa kita lakukan, bisa kita harapkan, dan tentu kita bermohon kepada Allah agar keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktunya sudah habis. Ya, Ibu Anti, terima kasih. Jazakallah khair ya atas kehadirannya di DPW PKS. Semoga Ibu dan keluarga juga diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat di tengah aktivitas yang juga tidak kalah ya, walaupun di bulan Ramadan ini tetap aktif ya Ibu Andi Yosefah ini. Mungkin bisa ini memberikan sedikit ini informasi ya. Ya, silakan Bantu. Jadi pada kesempatan ini kami menyampaikan kembali, saya selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Provinsi Jambi, kami memiliki program nasional, itu namanya RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Nah, program ini itu tujuannya membantu masyarakat untuk membangun kekokohan keluarga. Nah, oleh karena itu ada beberapa program kami yang nanti bisa diakses oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah kuliah pranikah. Nah, ini mungkin nanti bisa kita usulkan juga ya. Nanti ada live tentang kuliah pranikah. Ini penting sekali gitu. Karena kita kalau ingin bangun sebuah keluarga yang kokoh, itu harus atas ilmu yang betul-betul mumpuni gitu. Sehingga emang nanti tidak asal-asal menikah gitu. Emang menikah itu bagus, penting, harus bersegera. Tapi kalau tidak ada ilmu yang memadai, itu akhirnya nanti baru nikah 2 tahun udah mau pisah, udah berantem terus gitu ya. Karena memang tidak ada ilmu yang mumpuni gitu. Ini penting. Jadi program kami yang pertama adalah kuliah pranikah. Kemudian yang kedua, ada program kami itu adalah harmonisasi hubungan suami istri. Nah, jadi nanti bisa juga di live ya. Bagaimana sih bagaimana tercipta hubungan harmonis antara suami dan istri, itu banyak hal yang harus kita pelajari. Kemudian yang ketiga itu adalah parenting ya, mendidik anak gitu. Bagaimana itu juga perlu terus kita sebagai orang tua belajar, dan bukan hanya orang tua, calon juga ayah dan ibu itu juga harus mempelajari banyak hal. Ini biasanya nih ya, bapak-bapak nih yang menganggap itu nggak terlalu penting, tapi ini akhirnya menimbulkan kepincangan dalam keluarga. Ini pada kesempatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan banyak bapak-bapak yang nonton juga ya, sehingga akhirnya ini penting sekali gitu ya. Kemudian yang keempat, kami punya program konseling keluarga. Jadi kita RKI PKS Jambi itu punya menyediakan konseling keluarga atau konsultasi keluarga. Ketika masyarakat ini ingin punya problem tuh kemana sih yang aman, yang rahasianya terjaga, nah bisa menghubungi konsultan RKI PKS Jambi. Dan saya kebetulan salah satu konsultan keluarga di RKI Jambi ya, jadi boleh menghubungin gitu ya.
Kemudian semuanya konselingnya semua gratis ya dari BPW. Kemudian berikutnya ada lagi program ekonomi, membangun ekonomi keluarga. Jadi ke tengah COVID ini luar biasa ya. Jadi maksudnya banyak sekali ya masyarakat kita yang dia tiba-tiba kehilangan penghasilannya gitu. Jadi emang kita nih harus bersama-sama nih. Ini apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai justru kita tuh kehilangan kreativitas gitu. Ini apa nih harus kita bikin? Jadi kalau kita sendiri itu biasanya kan akhir mentok ya gitu. Jadi mungkin harapannya ketika kita bersama, kita tuh jadi punya banyak jalan keluar yang bisa kita tempuh sebenarnya. Ini juga perlu ya. RKI muncul di tengah COVID-19. Kemudian ada lagi pembinaan untuk lansia. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan politik perempuan. Jadi ini program kami dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk tujuannya membangun ketahanan keluarga. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita di Jambi ini semuanya sakinah mawaddah warahmah, dan nanti harapannya nanti masyarakatnya juga masyarakat yang luar biasa ya, masyarakat yang madani, yang bahagia, dan semuanya itu harmonis ya. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa sekalian, kajian Ramadan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.